Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak semuanya. Selamat Pagi. Apakah suara saya masih bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bagus jelas. suaranya. Ya, tangkapan layar bisa? Bisa. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, nggak ada ibunya Kak ya, hanya saya sendiri. Ya, Bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ke-7. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, keselamatan. Jadi hari ini kita bisa memulai kegiatan ini dalam keadaan dan kondisi yang sangat baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, barangkali kita akan berdoa dulu. Salah satu dari bapak-bapak untuk memimpin berdoa siapa? Pak Budi mungkin? Oh ya, silahkan Pak Budi. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk agama kita masing-masing untuk mengawali kegiatan ini. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi. Hari ini kita semua bisa hadir ya. Ya, semuanya bisa hadir. Syukurlah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian selalu mengucapkan kata Ibu ini ya, karena kebetulan semuanya adalah Bapak ya. Seperti pada pembukaan tadi, hari ini kita sampai pada hari ke-7, setelah kita belajar di hari ke-6 kemarin mengenai modul belajar, hari ini kita akan sampai pada analisis lingkungan sekolah. Ya. Dan sesuai dengan kesepakatan kita juga semuanya kemarin, kita akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3. Namun sebelum memulai semuanya, untuk relaksasi agar kita siap secara fisik dan mental, ayo kita sama-sama membangun motivasi pada diri kita sendiri dengan sedikit memberikan zel-zel. Nanti Bapak Ibu saya akan mengucapkan, menirukan lagu ya, satu-satu, maka Bapak semuanya akan menjawab atau menimpali dengan kata semangat. Satu-satu, semangat. Dua-dua, yes. Yes. Tiga, bisa. Bisa. 1, 2, 3, merdeka belajar. Bagaimana Bapak-bapak? Siap? Ya, kita mulai. Saya mulai. Satu-satu, semangat. Dua-dua, yes. Yes. Tiga, bisa. Bisa. 1, 2, 3, merdeka belajar. Yes, mudah-mudahan hari ini kita sangat bahagia, semangat, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kembali kita pada topik semula, sampailah kita pada analisis lingkungan belajar sesuai kesepakatan. Sekali lagi, kemarin yang akan menampilkan presentasi hari ini adalah kelompok 3. Maka silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya yang akan diwakili oleh Bapak Rukanto. Silahkan Bapak Rukanto, kita akan memberikan waktu selama 4 menit. Ya, mungkin layarnya digeser ke kiri, Pak. Ke kiri dari pandangan kita, ya, dari depan kemudian ke atas. Atas, geser ke atas. Ya, sebentar dalam proses. Ya, terus sudah bagus tanggapan layarnya, ya. Sudah bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis lingkungan sekolah yang merupakan hasil kerja dari kelompok 3. Analisis lingkungan sekolah meliputi analisis lingkungan belajar, pertama sumber daya alam, sosial, dan budaya. 1, lingkungan alam sangat mendukung kegiatan pembelajaran karena memiliki lingkungan alam yang memadai.
Dua, lingkungan sosial dan budaya juga mendukung kegiatan pembelajaran karena masyarakat sekitar menjunjung tinggi nilai gotong royong. Tiga, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan tergolong pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian yang kedua, sumber pendanaan. Sumber pendanaan hanya mengandalkan bantuan pemerintah dari dana BOS dan PSG, karena sebagian masyarakat berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian sistem dan kebijakan daerah kurang mendukung perkembangan pendidikan, terutama masalah dukungan pendanaan. Kemudian yang keempat, kemitraan. Satu, bekerja sama dengan UPT Puskesmas Ranto Bayur. Dua, bekerja sama dengan Polsek Ranto Bayur. Tiga, Universitas PGRI Palembang. Empat, Universitas Terbuka. Dan yang kelima, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan sekolah. Jumlah peserta didik terbatas. Hanya memiliki 250 siswa, karena jumlah siswa SMP pendukung hanya terdiri dari 2 sekolah dengan jumlah siswa yang terbatas juga. Kemudian analisis kebutuhan sekolah yang kedua adalah guru dan tenaga kependidikan. SMA Negeri 1 Ranto Bayur memiliki 39 PTK yang terdiri dari 34 pendidik, 8 ASN, dan 26 guru tidak tetap, dan 5 orang tenaga administrasi yang terdiri dari 3 orang TPJP Provinsi Sumatera Selatan, dan yang 2 orang honor murni. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Sekolah memiliki prasarana yang memadai, yang terdiri dari 1 gedung sekolah, 2 ruang guru, 3 ruang kepala sekolah, 4 ruang tata usaha, toilet guru dan kepala sekolah, kemudian ruang kelas yang terdiri dari 10 ruang kelas, 6 toilet siswa, laboratorium komputer, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. 9 lapangan bola voli, dan yang ke-10 lapangan basket. Kemudian visi analisis lingkungan sekolah. Yang pertama visi sekolah terwujudnya sekolah yang religius, berbudi pekerti luhur, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Misinya ada 13 yang bisa saya tampilkan 8. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Dan yang ke-8, mengoptimalkan pembinaan dalam pembuatan karya tulis atau karya ilmiah. Yang ketiga, tujuan sekolah. Ini dirumuskan dalam rencana kerja jangka menengah, diantaranya ya, tahun 2020 siswa memiliki kompetensi penguasaan konsep untuk seluruh mata pelajaran secara komprehensif dan benar sehingga mampu berkompetisi di tingkat provinsi, dan tahun 2024 mampu berkompetisi di tingkat nasional. Kemudian 2022 siswa mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Dan yang terakhir, siswa memiliki kemampuan mengaplikasikan dan meningkatkan nilai-nilai ketahanan serta nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal dalam kehidupannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Nining. Oke, terima kasih Pak Rukanto, pemaparannya yang luar biasa. Demikian tadi Bapak Ibu hasil kerja dari kelompok 3. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa menanggapi, memberikan saran atau menanyakan
hasil kerja yang berkaitan dengan analisis lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu. Dimulai dari siapa? Baik, Pak Sudirman Samosir, silakan. Terima kasih Ibu Nining. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pertama sekali untuk Bapak Rukanto, kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas paparan yang sangat baik. Ada beberapa hal yang akan perlu saya tanyakan kepada Pak Rukanto karena saya sangat salut dengan apa yang sudah Bapak buat. Yang pertama di tujuan sekolah, sudah Bapak buat di sini bahwa pada tahun 2020 siswa memiliki penguasaan kompetensi mata pelajaran dan bersaing di tingkat provinsi, dan tahun 2024 mampu bersaing di tingkat nasional. Bahkan di tahun 2022 siswa sudah mampu berbahasa Inggris sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan pengetahuan yang luas dan juga mencari dan menggunakan informasi teknologi informatika. Dari sini kesalutan saya akan bertanya kepada Bapak Rukanto, apa sih kiat-kiat Bapak? Dan bagaimana cara Bapak mengorganisasikan semua stakeholder di sekolah Bapak sehingga tujuan ini bisa tercapai? Dan kami berharap nanti kiat yang bisa Bapak bagikan kepada kami dapat kami terapkan di sekolah kami yang kurang lebih sumber daya alam, sumber daya sosial dan budaya relatif sama. Kami berharap Bapak bisa membagi kiat kepada kami. Kami sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudirman Samosir. Saya rasa langsung saja direspon oleh Pak Rukanto. Silakan Pak Rukanto. Terima kasih Bu Nining. Terima kasih juga untuk Pak Sudirman Samosir. Jadi tujuan yang kami susun di tahun 2020, peserta mampu bersaing di tingkat provinsi, dan itu nyata sudah saya capai karena tahun 2020 kemarin kami menjadi juara harapan 1 untuk regional Sumatera Barat, kemudian Bengkulu dan Sumatera Selatan, itu untuk lomba pentas seni, Pak. Kemudian target saya di 2024 mampu bersaing di tingkat nasional. Kiat yang saya lakukan, pertama, memotivasi kepada seluruh pendidik dan peserta didik untuk selalu meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kedua, dalam rangka memotivasi tadi, saya juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para pendidik, baik itu yang ASN maupun yang guru tidak tetap. Karena di sini kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan jam pelajaran terendah 25.000, kemudian tertinggi 65.000. Saya sudah menerapkan yang tidak masuk Dapodik 40.000 dan yang sudah masuk Dapodik 50.000. Nah, kemudian saya juga memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi berupa hadiah, baik itu piagam penghargaan maupun yang berupa materi, sehingga mereka punya kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Ranto Bayur, dan mereka sukses membawa nama baik SMA Negeri 1 Ranto Bayur. Kemudian tahun 2022 membangun kebiasaan yang aktif untuk mencari informasi menggunakan teknologi informasi. Ya, memang itu sebuah kebutuhan untuk menuju ke kehidupan global. Saya kira itu, Pak Samosir. Terima kasih Pak Rukanto. Bagaimana Pak Samosir? Apakah sangat luar biasa? Sudah jelas dan sudah bisa menerima? Oke, baik. Oke, terima kasih semuanya, luar biasa. Selanjutnya ini dulu, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak yang lain. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat paparan dari Pak Rukanto tentang
analisis lingkungan sekolah. Sangat menarik, lengkap. Dan di situ bahwa analisis lingkungan sekolah itu ada sumber daya alam, sosial budaya, kemudian ada PTK-nya, kemudian juga ada kemitraan. Saya sangat tertarik dengan sarana prasarana yang ada di sekolahan Bapak, bahwa di situ sekolahan telah memiliki laboratorium komputer. Tentu saja dalam sekolah penggerak ini penekanan ataupun untuk menambah wawasan dari peserta didik itu perlu adanya literasi. Ini berupa saran, tentu saja perpustakaan tadi atau lab komputer tadi bisa dijadikan sebagai perpustakaan digital atau dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memiliki literasi yang diambil dari bentuk digital atau perpustakaan digital tadi. Itu saja yang kami sampaikan berupa saran. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi memberikan saran. Mungkin sebelum ditanggapi oleh Pak Rukanto, mungkin ada pertanyaan dulu. Pertanyaan Pak Rustam mau memberikan pertanyaan atau saran. Oke, silahkan Pak. Terima kasih Pak Rukanto dari penjelasan tadi untuk mencapai prestasi siswa, kemudian untuk memberikan kesejahteraan terhadap guru. Saya kira kalau hanya mengandalkan keuangan yang berasal dari program sekolah gratis dan BOS, itu tentu tidak mencukupi, apalagi guru-guru itu kan harus kita antisipasi untuk pelatihan suatu saat. Jadi transportasi dari Pak Rukanto ke Palembang itu cukup mahal. Oleh sebab itu saya sarankan bagaimana bekerjasama dengan orang tua siswa, walaupun keadaan mereka itu menengah ke bawah, apabila mereka itu concern dengan pendidikan dan ada di situ partisipasi masyarakat, mudah-mudahan masyarakat bisa membantu dengan melalui rapat komite dan melibatkan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Ratabayur, bahkan di kabupaten barangkali. Saya kira itu. Terima kasih. Ibu, ini saya kembalikan ke Ibu Ning. Iya Pak Rustam, jadi kebetulan Pak Budi dengan Pak Rustam ini sama-sama memberikan saran, bukan pertanyaan Pak Rukanto. Jadi di sini mungkin Pak Budi intinya menyarankan adanya digitalisasi perpustakaan. Sementara Pak Rustam ini intinya adalah memberikan saran untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Silakan Pak Rukanto tanggapi dalam waktu singkat saja Pak Rukanto. Baik, terima kasih untuk saran Pak Budi. Saya sedang mengembangkan perpustakaan sebagai pusat literasi sekolah. Salah satu upaya yang saya lakukan memberi perpustakaan itu pendingin ruangan. Kemudian saya sekarang lagi mencari tenaga ahli untuk mengembangkan perpustakaan digital. Kemudian saran dari Pak Rustam, insya Allah ke depan saya akan meminta bantuan atau sumbangan dari komite dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMA Rantobayur. Terima kasih Pak Rustam dan Pak Budi. Bagaimana Pak Rustam, Pak Budi? Ya, cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, luar biasa sekali hari ini pembahasan kita mengenai analisis lingkungan sekolah. Memang benar Bapak Ibu, analisis lingkungan sekolah itu memang perlu kita susun dengan lebih sistematis karena nanti berguna untuk masukan bagi kita menyusun langkah berikutnya untuk visi misi dan juga untuk penilaian pencapaian tujuan pada tingkat berikutnya. Baik, tadi bisa kita rangkum bahwa sebenarnya analisis lingkungan sekolah ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama adalah analisis pembelajaran, yang meliputi sumber daya alam, kemudian juga ada sistem pendanaan, sistem kebijakan daerah dan kemitraan yang sudah diuraikan Pak Rukanto panjang lebar, bagus sekali, sangat kreatif, inovatif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan sekolah yang meliputi siswa, guru dan tenaga pendidikan, juga sarpras, juga
Alhamdulillah sekolah Pak Rukanto mungkin hanya dari jumlah siswa saja yang masih tergolong mungkin belum banyak, tetapi untuk guru tenaga pendidikan sudah lumayan, ada beberapa ASN, Sarpras juga sudah sangat mendukung. Selanjutnya yang nomor 3 tadi ada analisis lingkungan sekolah yang meliputi visi, misi, tujuan, yang salah satunya ditanyakan oleh Pak Sudirman Samosir, yang betul tujuan Pak Rukanto itu begitu sistematis juga, sudah diuraikan secara runtut dan memang penuh pemikiran, sehingga target-target itu oleh Pak Rukanto bisa dicapai, minimal bisa dicapai. Demikian Bapak Ibu sekalian kegiatan kita hari ini mengenai analisis lingkungan sekolah. Selanjutnya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya dan bisa menyusun analisis lingkungan sekolah seperti tadi yang dilakukan oleh kelompok 3. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita ingatkan kembali bahwa pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai? Kurikulum. Apa? Mengenai apa? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Iya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, Bapak-Bapak sekalian nanti bisa mempelajari modul yang ada, dan kemudian bisa juga mencari sumber-sumber dari media sosial atau dari lain ya, dari sumber-sumber lain yang bisa kita peroleh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri dari kegiatan ini, mungkin sedikit saya akan memberikan sebuah kalimat atau kata-kata yang mungkin bisa, semoga dengan harapan bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita mengelola sekolah tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Tak ada gading yang tak retak Bapak Ibu sekalian, tetapi gading yang retak akan menjadi karya seni yang sangat indah, mahal, dan sangat berharga apabila kita sebagai kepala sekolah, ibaratnya sebagai seniman seniwatinya, bisa mengolah gading itu menjadi barang atau karya seni yang luar biasa. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Pak Budi? Iya, silahkan Pak Budi. Marilah untuk mengambil barokah dari kegiatan kita ini, dan untuk menutup acara kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga Bapak-Bapak semuanya tetap semangat, tetap semangat. Semangat, semangat Bu. Kita zel-zel satu kali lagi. Satu. Semangat. Dua. Yes. Tiga. Bisa. Iya, bisa. 1, 2, 3. Merdeka belajar. Ya, kita menjadi insan-insan yang bisa yang mengantarkan pada tujuan kita membentuk profil pelajar Pancasila. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat besok pagi. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi. Pagi, foto dulu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oh iya, foto bersama. Kita foto dulu. Foto bersama. Silakan Pak Samosir bisa lah sambil screenshot. Ya, sambil bisa terus hari ke-7 ya. Hari ke-7 ya. Tangan saya ini sambil screenshot. Literasi. Iya. Print screen. Oke, sudah? Iya. Oke, Bu. Oke. Sampai kita bertemu pertemuan akan datang. Saya mohon izin keluar. Ya, Bu. Iya, sama. Jangan lupa di-share rekamannya. Ya.